Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minal zulumati ilan nur au ila siratikal mustaqim. Di sini saya akan membahas demokrasi, negara hukum, dan hak serta kewajiban warga negara. Pernahkah kalian bertanya apa sebenarnya arti demokrasi, negara hukum, dan mengapa hak serta kewajiban warga negara itu sangat penting? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan negara, biasanya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Di Indonesia, prinsip demokrasi tercermin dalam Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, negara hukum. Negara hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, baik warga biasa maupun pejabat tinggi negara. Prinsip negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya hukum menjadi pedoman tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus dilindungi, seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, dan hak untuk mendapatkan keadilan yang aman dan nyaman, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Namun, di samping hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, membayar pajak, serta ikut serta dalam membela negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, inilah yang membuat kehidupan bermasyarakat menjadi adil dan harmonis, juga membuat kehidupan kita menjadi aman, nyaman, damai, dan tentram. Yang keempat, pentingnya demokrasi dan hukum. Demokrasi tanpa hukum akan kacau, karena keputusan bisa diambil sewenang-wenang. Begitu juga, hukum tanpa demokrasi bisa menindas, karena rakyat tidak mempunyai suara. Oleh karena itu, demokrasi dan negara hukum harus berjalan beriringan supaya terciptanya pemerintah yang adil, terbuka, dan bisa menghargai setiap warga negaranya. Lagi dari Bapak, jadi tadi di pasal 33 yang disampaikan adalah air, bumi, yang terkandung di dalamnya adalah kekuasaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi Pak, kita lihat Pulau Sumbawa khususnya, yang kita tahu Pulau Sumbawa itu sekarang adalah daerah tambang semua Pak, bisa kita katakan. Akan tetapi bukan saya menolak tambang Pak, saya mendukung tambang. Akan tetapi pohon yang ditebang hari ini tidak akan tumbuh lagi. Jadi begitu Pak. Jadi tetap bakal merusak hutan kalau bagi saya pribadi. Dan karena Bapak juga sebagai Dewan DPR RI, khususnya di Pulau Sumbawa Pak, jadi mewadahi beberapa bidang pertanian, dan karena saya sarjana peternakan Pak, jadi judul skripsi saya kemarin terkait dengan harga sapi Pak. Jadi populasi sapi tertinggi itu ada di Kecamatan Kelapa, khususnya di Kabupaten Sumbawa Pak. Akan tetapi harga-harga penjualan sapi itu jauh sekali sama yang ada di Pulau Lombok Pak. Bahkan saya menemukan satu peternak yang
dia itu peternak itu nggak sekolah Pak. Dia cuma sapi yang diternak 2 tahun atau 3 tahun cuma dijual 5 juta Pak. Jadi ada permainan seperti itu Pak. Jadi harapan saya sebagai Bapak sebagai wakil rakyat bisa merealisasikan terkait dengan pasar hewan. Kalau bagi saya Pak, pasar hewan ada di Kabupaten Sumbawa Barat atau Sumbawa Besar khususnya Pak. Dan khusus tambang juga Pak, mungkin terkait tambang kita butuh kolaborasi atau kemanfaatan seluruh bagi masyarakat khususnya Pulau Sumbawa Pak. Jadi akses pendidikan untuk menunjang SDM yang lagi Pak. Akses pendidikan itu bukan lagi kita harus bayar Pak, tapi difasilitasi semua gitu, digratiskan itu. Jangan hanya bidang kedokteran dan jangan hanya bidang-bidang kesehatan lain. Itu semua bidang harus kita manfaatkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Negara hukum berarti bahwa segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Warga negara berhak atas perlindungan, kebebasan berpendapat, pendidikan, serta kesejahteraan. Namun, mereka juga wajib menaati hukum, menghormati hak orang lain, membayar pajak, serta ikut peran dalam menjaga ketertiban dan ketuhanan negara. Jadi, demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila setiap warga negara memahami dan menunaikan hak serta kewajiban sesuai prinsip negara hukum.